Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, saya amat sangat berterima kasih kepada Mas Ipo beserta seluruh kawan-kawan, sahabat-sahabat karena memberikan kesempatan kita bisa berdialog pada petang hari ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tema kita Rasulullah SAW sebagai pedagang. Yang pertama, di kota Makkah itu ada namanya rumah Nadwah pertemuan, rumah pertemuan, semacam lembaga adat tempat berkumpulnya suku-suku, kepala-kepala suku, utusan-utusan suku. Darun Nadwah ini dibangun oleh Qusay. Nabi Muhammad SAW, anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay. Nabi Muhammad SAW, anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, Abdi Manaf, Qusay. Artinya kakek Nabi yang kelima. Qusay ini adalah pedagang, bisnismen. Hasil dari usaha bisnisnya itu dia menjadi kaya raya. Dialah yang membangun rumah peradaban, istana besar bukan milik dia pribadi, tempat pertemuan. Ini yang pertama, Qusay. Yang kedua, walamma tamma min hablihi syahrani ala ashhuril aqwalil marwiyah. Ketika sempurna hamil Aminah, 2 bulan Nabi SAW dalam kandungan Aminah, tufiya bil Madinatil Munawwarati abuhu Abdullah. Meninggal ayahnya Abdullah. Sepakat semua ahli sirah sejarah, Abdullah meninggal itu dalam perjalanan dagang, bisnis. Kakeknya pebisnis, orang kaya. Abdullah, ayahnya, meninggal saat dia dalam keadaan dalam kandungan ibunya, janin 2 bulan, pergi dalam pedagang. Karena orang Arab itu li'ilafi Quraisy, perjalanan orang Arab Quraisy, ilafihim rihlatash syita was saif, perjalanan musim dingin dan perjalanan musim panas. Yang ketiga, sepakat semua ahli sirah sejarah bahwa Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Khadijah itu pertemuannya bukan dalam ibadah, bukan ketika sedang tawaf, bukan ketika sedang umrah. Pertemuan Nabi dengan Khadijah bukan ketika sedang tablik akbar, tausiah. Nabi sedang ceramah, tiba-tiba datang Khadijah mengajukan pertanyaan, bukan. Tapi cerita hubungan mereka adalah bisnis, dagang. Yang punya barang Khadijah, barang dagangan. Semua orang menjual barang dagangan itu. Tapi kalau anak muda ini yang jualan, kenapa barangnya laku keras? Berlipat ganda dari yang biasa. Khadijah penasaran, dia tanya. Orang yang bersama dengan Muhammad SAW, ini siapa ini? Laki-laki yang inilah orangnya. Akhirnya ada niat. Pertemuan itu juga karena dagang. Kakeknya dagang. Ayahnya dagang. Istrinya dagang. Dia sendiri. Ketika dibawa ke satu kampung, panas terik bernaung mereka di bawah gereja. Gereja tua. Kemudian keluarlah Bahira dari dalam gereja. Pendeta Kristen Ortodok. Bahira bertanya, man hadza? Siapa ini? Kita biasanya kalau ketemu sama orang yang kita tanya, nama kamu siapa? Tapi Bahira nggak nanya nama kamu siapa, yang dia tanya, anak ini siapa? Berarti ada sesuatu. Anak ini siapa? Abu Thalib menjawab, hadza ibni, ini anak saya. Kata Bahira, kalau betul kitab yang kubaca, ini bukan anakmu. Karena anak ini sudah yatim ketika dalam perut ibunya. Abu Thalib tersenyum, dia anak saudaraku. Dia keponakan saya, anak yatim, tinggal di rumah saya. Saya bawa. Perjalanan itu mau jalan-jalan kemana? Bukan piknik.
Bukan jalan-jalan bawa kambing, ngasih makan kambing, enggak. Perjalanan Nabi dengan Abu Talib itu adalah perjalanan dagang bawa barang ke negeri Syam. Kata Bahira, jangan bawa dia ke negeri Syam, karena di negeri Syam banyak Yahudi. Orang Yahudi tahu sifat Nabi akhir zaman. Kalau mereka lihat sifat itu ada pada anak ini, nanti mereka akan bunuh dia, bawa dia pulang. Akhirnya dibawa pulang. Dalam perjalanan apa? Perjalanan dagang. Kakeknya pedagang. Ayahnya meninggal dalam perjalanan dagang. Dibawa oleh paman dalam perjalanan dagang. Bertemu dengan istri dalam berdagang. Yang kelima, ketika turun ayat riba, la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah, janganlah kamu makan riba. Riba pertama yang diharamkan Nabi adalah riba Abbas. Abbas itu ayah adik kandung Abdullah, ayah Nabi, paman Nabi. Kalau begitu Nabi dikelilingi oleh pedagang-pedagang. Paman pedagang, ayah pedagang, istri pedagang, paman yang satu lagi juga masalah dagang. Hanya saja waktu itu dagangnya riba, karena uang. Meminjamkan uang, bayar lebih. Minjamkan uang, bayar lebih. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. 6. Sampai di kota Madinah. Sahabat yang sampai di kota Madinah miskin. Karena semua harta benda tinggal di kota Makkah. Di antara yang pindah ke Madinah, Abdurrahman bin Auf. Miskin. Nabi itu cerdas. Kalau pengusaha, dia pertemukan dengan pengusaha. Supaya apa? Supaya ngomongnya connect. Ada pengusaha dari Makkah, namanya Abdurrahman bin Auf. Dikenalkan dengan pengusaha juga di Madinah. Namanya Sa'ad bin Rabi'. Nanti supaya ngomong mereka nyambung. Akhirnya Sa'ad bin Rabi' menawarkan, Abdurrahman bin Auf, saya ini orang kaya, bisnismen, pedagang. Kalau kamu mau rumah, ambil rumah saya. Kalau kamu mau istri, pilih salah satu, nanti saya ceraikan, kamu ambil silakan. Apa jawab Abdurrahman bin Auf waktu itu? Dullani ala suq, tunjukkan saya pasar kota Madinah. Tunjukkan saya pasar kota Madinah. Lagi-lagi dagang. 7. Ada satu ejekan orang kafir Quraisy mengejek Nabi Muhammad SAW. Sahir, tukang sihir, oke. Majnun, orang gila, oke. Asatirul awalin, dongeng-dongeng, oke. Tapi ada satu ejekan, yamshuna fil aswaq. Masa kami punya Nabi jalan-jalan di pasar? Mereka nggak mau punya Nabi, Nabinya jalan di pasar. Jadi kalau jamaah sekarang, siapa itu Ustadz? Ustadz Somad. Masa Ustadz jalan ke mall? Nggak mau lah punya Ustadz yang pergi ke mall. Bagi mereka Nabi itu maunya di tempat ibadah, bersemedi aja. Masa Nabi jalan di pasar? Karena memang Nabi Muhammad SAW masuk ke pasar. Nabi tidak hanya yang masuk ke pasar, Nabi memasukkan tangannya ke tempat barang dagangan itu dan bertanya, "Mahadza ya sahibul ta'am?" Pedagang, ini kenapa basah di dalam, kering di luar? Ini apa ini? Kata sahabat, asabahul matar, kena hujan ya Rasulullah, basah di dalam, supaya orang lihatnya kering, saya timpa dengan barang yang kering. Kata Nabi, man ghasyana falaysa minna, siapa yang nipu bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 8. Ayat yang paling panjang bukan tentang ibadah, bukan tentang sholat, bukan tentang puasa Ramadan. Ibadah terpanjang Ramadan 1 bulan. Ibadah paling banyak ngabisin duit haji. Ibadah paling berat nyawa, harta, jihad. Tapi yang paling panjang dalam Al-Quran tentang duit. Al-Baqarah 282. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, idza tadayantum bidainin, kalau kamu menjalin transaksi hutang piutang, ila ajalin musamma, sampai batas waktu tertentu, faktubuh, tulis. Padahal ayat itu diturunkan pada masyarakat yang buta huruf, primitif, nggak bisa tulis baca. Tapi justru ayat paling panjang tentang tulis baca. Tertib administrasi, hutang piutang, interaksi sosial, ekonomi. 9. Mungkin ini apologi, pembelaan pada agama sendiri. Tapi rasa-rasanya ekonomi Islam. Nama satu jurusan di Fakultas Syariah Islamic Law, Hukum Islam. Ada satu jurusan namanya Islamic Economic, Islamic Law, Hukum Islam. Ada namanya Muamalat,
jurusan muamalah ekonomi Islam. Yang selama ini dibahas di masjid itu masalah air suci mensucikan, air mustakmal, air najis, darah haid, darah nifas, darah melahirkan, darah bisul, darah jerawat, darah nyamuk, darah kambing, darah onta, kepercik, darah beku. Tapi ternyata tidak membahas hanya darah ibadah, ada namanya fikih khusus muamalah, bagaimana gadai menggadai, rahan, bagaimana jual beli, baik, bagaimana beri modal hasilnya belakangan dihitung bagi mudharabah, bagaimana murabahah, ini tidak lagi dikaji, hanya ada dalam kitab fikih-fikih yang tebal, tapi orang di masjid sekarang lebih tertarik mengkaji bismillah jahar apa sir, kunut subuh kepada apa enggak, angkat tangan telinga apa enggak. Ini baik, tapi kalau kita terlalu habis energi di situ, maka sesungguhnya ini pengulangan sejarah tahlisilul hasil khilafiyah ikhtilaf. Tapi memang ini agenda. Ini menyibukkan umat dengan khilafiyah-khilafiyah ini memang diagendakan supaya umatnya habis energi. Jangan lupa, ketika Muhammad Al-Fatih menguasai Konstantinopel, saat itu orang Konstantinopel sedang ikhtilaf membahas Tuhan itu sebesar apa. Yang satu mengatakan sebesar rumah, yang satu mengatakan sebesar, sampai akhirnya datang Muhammad Al-Fatih menguasai Konstantinopel, baru mereka terkejut karena sibuk khilafiyah. Jadi jangan nanti kita begitu juga di masjid sibuk masalah takbiratul ihram begini apa begini diam-diam RUU HIP sudah selesai, baru tahu ente. Makanya ekonomi umat nih bangkit. Yang ke-10, apa dia yang ke-10? Ibadah yang paling hebat dalam Islam. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, dibangunkan satu tempat di surga. Siapa yang bisa bangun masjid? Businessman, orang yang banyak duit, orang kaya. Iza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a amaluhu, putus amalnya. Apa yang bisa mengalir? Shadaqatun jariyah. Siapa yang bisa sedekah? Kalau bukan orang kaya, wakaf. Sedekah tanah, wakafkan tanah. Oleh sebab itu maka dari segala aspek dari 1 sampai 10 tadi, saya hanya sebutkan 10 poin sebagai pengantar dialog kita petang ini karena jari saya cuma 10. Kalau ada 11, 12, saya tambah 12. Jadi ini Akhi Ipo Santosa dan sahabat-sahabat bisnismen muda, pengusaha muda, ini sebagai pengantar dialog kita. Selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Per sekarang di Zoom kita kurang lebih penuh Ustadz 1000 ya. Di YouTube juga itu alhamdulillah ramai. Ada berapa? Ada 3000-an di YouTube, alhamdulillah Ustadz, lagi live streaming. Haus usaha semua Ustadz. Ini sebelum saya buka sesi tanya jawab, saya kasih pantun dulu boleh Ustadz ya? Mantap. Duri mawar jangan dipegang, kalau tergores pastilah sakit. Sejak muda kita berdagang, ekonomi umat pastilah bangkit. Mantap. Itu satu Ustaz, satu. Yang kedua, yang terakhir, kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau memang mau berdagang, buat apa dipikir lagi? Gitu Ustaz. Insya Allah. Oke, kita buka sesi pertanyaan pertama, Ustadz. Ini ada Mas Gufron. Mas Gufron ini pengusaha kuliner, karyawannya ada 900 orang, Ustadz. Mas Gufron udah ready? Silahkan langsung Mas Gufron, langsung aja, straight to the point. Mas Gufron, ready? Kalau belum ready, kita pindah. Oke, Mas Wendy mau bertanya. Mas Wendy ini pendiri komunitas MOS, Master of Selling. Silakan Mas Wendy. Baik, terima kasih banyak Mas Ipo, kehormatan bagi kami. Baik, mungkin langsung saja buat Ustadz. Tadi kan kita membahas tentang Nabi yang berdagang ya, dan berkaitan tentang dagang pasti berkaitan tentang nafkah gitu. Bagaimana kalau seandainya yang fokus mencari nafkah itu adalah yang perempuannya gitu, yang malah gentol berdagang gitu. Bagaimana kalau sang suami itu malah tidak fokus ya, artinya yang jadi frontman itu bukan si suami gitu, malah si wanitanya gitu. Itu bagaimana menurut Ustadz gitu. Dan
Padahal kan yang memang seharusnya terjun di lapangan itu harusnya adalah si prianya. Itu mungkin Ustaz. Tapi mungkin satu lagi Ustaz, yang mohon doanya kalau kata Mas Ipo ketemu ulama itu minta doanya ya. Saya minta doanya Ustaz. Mudah-mudahan apa yang diajarkan kabur. Grogi. Ya. Gimana Mas Ipo? Langsung? Langsung nggak apa Ustaz, biar fokus. Baik. Laki-laki itu punya 5 kewajiban yang merupakan hak perempuan. Yang pertama, nafkah makan. Yang kedua, nafkah pakaian. Yang ketiga, nafkah tempat tinggal. Yang keempat, pendidikan. Yang kelima, perhatian. Dia berikan kewajiban dia sebagai hak perempuan sesuai kemampuan dia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Adapun si perempuan menyesal nikah dengan dia karena cuman bisa ngasih 5, dia bayangkan maunya 55. Itulah gunanya ta'aruf di awal. Makanya dalam mazhab Syafi'i ada yang disebut dengan kufu. Kufu itu sekufu, selevel, supaya tidak ada penyesalan di tengah perjalanan. Kan ini terkait tentang masalah ekonomi. Ternyata di tengah perjalanan si istri lebih pandai cari duit. Kata si istri, Mas cuman ngasih 5, saya bisa berbuat lebih banyak. Saya sudah baca buku-buku Mas Ipo Santosa, misalnya dia ngomong begitu. Bolehkah dia bekerja mencari nafkah? Perempuan boleh kerja cari nafkah, membantu suaminya dengan catatan syarat dan ketentuan berlaku. Pertama, izin suami. Mas, saya mau kerja, kata suaminya, izin. Oke. Tapi izinnya tulus, ikhlas, bukan karena terpaksa. Yang kedua, tidak meninggalkan kewajibannya sebagai istri dan ibu bagi anak-anak. Kewajiban pokok terpenuhi. Jangan sampai gara-gara dia sibuk menjadi wanita karir, lalu suaminya tertinggal. Nanti muncul komisi perlindungan suami. Sebab perbuatannya ini. Saya tidak mau gara-gara acara ini 3.000 tadi yang nonton, tambah 1.000, 4.000, belum lagi yang share 5.000, belum lagi besok lagi bertambah menjadi 20.000. Gara-gara ini mengamuk semua suami-suami. Gara-gara pertanyaan Mas Wendy punya acara, Mas Ipo Santosa, muncul komisi perlindungan suami yang ditinggal istri-istrinya karena bisnis. Ini saya nggak mau. Izin suami, tidak meninggalkan kewajiban sebagai istri dan ibu bagi anak-anak. Yang ketiga, la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Tidak bersolek jahiliyah. Makanya sebetulnya COVID-19 ini, satu sisi ada hikmah, perempuan sekarang banyak jual beli online. Sehingga kewajiban sebagai istri tetap, dia bisa mengelola bisnisnya melalui online tetap di rumah, dan dia tidak perlu bersolek-solek. Cukup pakai baju seadanya segala macam, karena kadang pakai suara atau tidak full gambar. Nah, maka ini tidak ada solek. Yang keempat, la yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'azi mahramin. Dia tidak ada berdua-duaan dengan laki-laki. Jadi jarak jauh. Kalaupun terpaksa juga ada transaksi, ada orang lain. Sehingga beramai, bertiga, berempat, berlima dalam satu ruangan. Selamat dari fitnah. Yang kelima, bahwa la tusafiranna imra'atun illa ma'azi mahramin. Tidak pergi keluar kota, tidak pergi musafir berdua-duaan. Nah, ini yang terjadi di kantor-kantor, perusahaan, keluar kota, pelatihan, bisnis. Silakan, tapi beramai-ramai. Apalagi sampai satu hotel, satu tempat, terjadilah fitnah-fitnah semuanya. Kalau cukup 5 syarat, silakan dia bekerja, komunikasi baik, tetap dialog, tetap mengedepankan skala prioritas, dan yang paling penting itu semua, kalau dapat kelebihan hasil bisnis tadi, maka si perempuan memberikan itu sebagai apa ini? Kalau gaji suami untuk istri, itu memang nafkah kewajiban. Tapi kalau duit istri dipakai oleh suami, itu harus jelas apa akadnya. Kata si istri, karena aku berhasil duit banyak, pakailah ini mas sebagai pinjaman tanpa bunga.
kredit lunak. Atau kata dia, ambillah ini sedekah. Jadi akadnya bisa pinjaman, bisa sedekah, bisa macam-macam. Tapi yang jelas, tidak ada kewajiban istri menafkahi suami. Tapi kalau istri mau membantu perekonomian keluarga, bisa dengan syarat dan ketentuan berlaku. Demikian bagi perempuan-perempuan yang mau berkarir, Islam tidak menghalangi karir Anda, tapi Islam itu hurriyah muqayyadah, bebas tapi terikat. Bukan hurriyah mutlaqah, bebas tanpa ikatan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Mas Wendy. Yang berikutnya boleh Mas Yoyo. Mas Yoyo ini karyawannya ada ratusan ya Ustadz. Saya dengar kabar tadi udah 300 karyawannya. Beliau juga salah satu pengiklan terbesar di Facebook gitu ya. Izin mau bertanya Ustadz. Silahkan Mas Yoyo. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Waalaikumsalam. Senang sekali ketemu. Saya langsung aja bertanya. Nama saya Yoyo Rubiantono dari Yogyakarta. Saya pengusaha digital marketing online. Tepatnya ini penjual panci. Nah, kita pengen bertanya prinsip-prinsip perdagangan yang seperti apa yang diajarkan Rasulullah kepada Abdurrahman bin Auf, sehingga kami ini membaca biografi beliau itu, Abdurrahman bin Auf itu mau miskin aja susah, mau bangkrut aja susah gitu. Sehingga saya sangat perhatian sekali bagaimana seorang pengusaha itu nanti bisa sukses dan sustainable dan meninggalkan legasi buat dirinya gitu. Terima kasih Ustadz. Ada satu nilai yang ketika zaman saya kecil dulu, itu kalau kita sampaikan ke masyarakat, masyarakat ketawa ngejek. Misalnya begini, Nabi itu kalau dagang ngajarkan yang kualitasnya bagus harganya sekian, yang nggak bagus harganya sekian, yang kurang bagus harganya sekian. Itu waktu zaman saya kecil tahun 80-an, kita kalau ceramah ada ustadz ngomong gitu. Karena waktu itu orang kalau ada buah-buahan bagaimana supaya ditutupi nggak bagus, kalau ikan busuk gimana supaya nggak kelihatan, supaya ditutupi cacatnya. Nipu. Tapi justru Nabi kan mengajarkan kalau kualitasnya bagus harganya sekian, kalau kurang bagus harganya sekian, kalau nggak bagus sama sekali harganya sekian. Ternyata yang tahun 80-an diejek, itulah tempat belanja yang dicari sekarang. Saya nggak sebut namanya, di kota tempat saya tinggal ada tempat jual buah, kalau mangganya bagus harganya sekian, mangganya kurang bagus harganya sekian, mangganya enggak bagus harganya sekian, dan ada harganya kita bisa pilih. Disitulah pembeli paling ramai. Sebaliknya di tempat yang dicampur aduk, akhirnya orang beli sekali, setelah dia pulang dia buka sampai di rumah dia katakan saya tobat belanja lagi ke situ. Itu yang pertama dan terakhir. Jadi balik lagi, prinsip-prinsip itu yang diajarkan, yang dibawa Nabi SAW. Ada satu prinsip lagi yang sekarang belum diamalkan, tapi sudah mulai diamalkan dan orang mencari. Ini modalnya sekian, saya ambil untung sekian. Ini modalnya sekian, dari bahan ini modalnya segini, untung. Itu dulu kalau diceramahkan begitu, disampaikan begitu, orang katakan, apa iya masih bisa zaman sekarang. Dan sekarang justru yang demikian itulah yang dicari oleh orang, karena orang mau melihat kualitas. Orang mau tahu ini memang betul bendanya branded asli atau KW1, KW2, KW33 atau oleh sebab itu maka di sana ada itu yang disebut Nabi SAW, man ghasyana falaysa minna, siapa yang menipu kami maka bukan golongan kami. Substansi maknanya di situ as-sidqu tuma'ninah wal kadhibu ribah. Kejujuran itu adalah ketenangan, sedangkan tipu-tipu, bohong-bohong itu akan mendatangkan keraguan. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi itu mengajarkan lebih banyak pelanggan dengan keuntungan yang tidak melambung, lebih baik daripada satu orang. Nah sekarang orang banyak begitu. Ketika dia bisa memanfaatkan orang ini, dia pakai keuntungan melambung setinggi-tingginya. Setelah itu, ya udah, orang pun jadi tobat bertransaksi bekerja sama dengan dia. Sedangkan Nabi tidak begitu. Lebih banyak orang, karena prinsipnya adalah kita ini disuruh bersilaturahim dengan banyak orang.
Man ahabba yubsata fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Hendaklah dia bersilaturahim, ada kontak sosial. Man yassara an mu'sirin yassarallahu anhu yaumal qiyamah. Siapa yang memudahkan urusan orang banyak. Karena sesungguhnya dalam transaksi jual beli itu kita sedang memudahkan urusan orang. Orang cari barang kita punya, orang punya uang kita tukar, maka sesungguhnya kita sedang memudahkan. Jadi kalau kita hanya transaksi pada satu orang dan prinsipnya menyulitkan orang, menekan orang, menipu orang, maka orang setelah melakukan transaksi dengan kita, itulah yang pertama dan terakhir, selesai nggak mau hubungan lagi. Tapi kalau kita buat banyak orang, keuntungan tidak seberapa, tapi sesungguhnya ada perputaran yang luar biasa di sana. Ini yang kedua. Yang ketiga, Islam tidak menganjurkan orang menyimpan uang. Karena uang ketika disimpan, maka dia dikenakan zakat 2,5% setiap tahun. Potong 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5. Tapi Islam menganjurkan uang ini mesti beredar, dipakai. Maka muncullah mudharabah bagi hasil. Kebalikan orang sekarang. Orang sekarang pensiun ada simpanan 5 miliar, dia letakkan di bank, lalu dia tiap bulan dia makan bunga, makan riba. Akhirnya adrenalin semangat hidupnya, ya gitu aja, stagnan, tidak dinamis. Kalau zaman Nabi tidak begitu. Orang punya uang, maka dia pinjamkan sebagai modal usaha, lalu kemudian ada mudharabah kalau sama-sama untung. Kalau untung kita tanggung bersama, dapat bagian bagi hasil. Kalau rugi kita tanggung bersama, maka setelah orang meminjamkan uangnya, doanya lebih khusyuk. Orang yang meletakkan uang di bank konvensional mungkin nggak pernah berdoa, karena dia pasti jamin bunga ngalir terus. Tapi kalau orang meminjamkan mudharabah, khusyuknya luar biasa. Kalau dia pinjamkan orang uang untuk ternak ikan, untuk tanam tanaman, ya Allah, jangan sampai ikannya mati, tanam-tanamannya supaya subur. Soalnya kalau sampai mati, nggak subur, nggak turun hujan, musim asap ini bisa mati, nggak bayar utang. Maka akan bangkit semangatnya, jantungnya menjadi sehat. Dan setiap ketemu dia akan nanya terus, apa kabar? Sehat? Mudah-mudahan sehat ya. Ini dia tanya terus, karena kalau sakit ini duit tertanam. Ada interaksi sosial, ada. Ini yang terjadi pada mudharabah bagi hasil. Maka muncul adrenalin, muncul semangat baru, muncul silaturahim, muncul doa, muncul interaksi sosial. Yang keempat, ada target yang mau dicapai. Targetnya bukan dunia oriented, tapi targetnya ingin bangun masjid. Targetnya ingin menyekolahkan anak yatim. Targetnya ingin nyumbang untuk baitul mal. Targetnya, karena kalau bukan target itu, apa beda kita dengan orang kafir? Apa beda kita dengan orang ateis, nggak beragama, nggak bertuhan? Mereka cari uang, kita juga cari uang. Mereka bisnis, kita juga bisnis. Terus apa bedanya beriman dengan nggak beriman? Mereka mencari dunia. Kita menjadikan dunia sebagai sarana. Bisnisnya sama, uangnya sama, untungnya sama. Dia setelah dapat menikmati dunia. Kita setelah dapat persiapan menuju akhirat. Beli tanah untuk wakaf. Jadi orang dulu sebetulnya dia berhasil, semangat luar biasa. Motivasinya apa? Motivasinya hidup kekal abadi. Itu yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Yang terakhir, yang kelima, itu sebagai ujian. Nah, ini perlu kita pahami. Wa balawnahum bil hasanat wasayyiat. Kami uji mereka dengan yang baik-baik dan dengan yang tak baik. Jadi Abdurrahman bin Auf memang ujiannya di situ. Jadi jangan sampai juga kita lupa bahwa ini pilihan Allah. Setelah kita berusaha pontang-panting, mati-matian, nggak dapat juga, jangan putus asa. Berarti menurut ilmu Allah kita diuji dari pintu yang lain. Karena kita ini termasuk orang yang beriman kepada rukun iman yang keenam. Wa tu'mina billahi bi qadri khairihi wa syarrihi. Kau beriman kepada Allah terkait dengan takdir baik dan takdir buruk. Saya kira itu 5 poin yang terkait secara umum. Tidak hanya pada sahabat Abdurrahman bin Auf, tapi ajaran Nabi Muhammad SAW. Demikian, saya kembalikan ke Mas Ipu. Ya, Ustadz, ini guru kita juga hadir, Ustadz Amir Faisal. Beliau juri Hafiz Indonesia, ini hadir. Coba dinyalakan soundnya beliau. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz Amir. Beliau juri Hafiz Indonesia, alhamdulillah, kalau nggak salah saya udah 7 tahun atau 8 tahun berturut-turut.
Oke. Sekarang siap-siap bertanya, mungkin belum bisa ya sekarang ya. Ya sudah, coba Mr. Josh bertanya sekarang boleh? Mas, ya. Siap, Mas. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz Abdul Somad yang saya cintai karena Allah. Ya, nama saya Mr. Josh dari komunitas pengusaha pecinta Quran. Pertanyaan saya sederhana Ustadz. Di dalam sirah, Nabi kan kaya karena perdagangan. Yang kedua karena pernikahan. Tapi ada beberapa hadis Nabi bahwasanya beliau itu sempat lapar, kemudian perutnya diganjel batu, terus kemudian tidurnya di pelepah, di terong, ya sederhana lah. Sampai juga bajunya itu banyak tambalannya. Bagaimana kita memahami beliau ini sebenarnya seorang pengusaha pedagang yang kaya, tapi dalam kehidupannya itu dalam tanda petik agak kurang gitu, Ustadz. Supaya nanti kita semangat jadi pedagang yang bisa mensyukuri nikmat, tapi juga nggak miskin-miskin gitu loh, Ustadz. Terima kasih, Ustadz. Baik, Mr. Josh. Nabi menikah dengan Khadijah. Maharnya Isruna Bakarah, 20 ekor onta. Ketika berumur 25 tahun, ditambah beberapa ukiah emas, dihitung oleh Dr. Syafi Antonio dalam ensiklopedia ekonomi Islam, di total mahar nikah itu 1 miliar. Saya jarang menyampaikan ini karena khawatir merusak harga mahar di musim COVID-19. Tapi jangan lupa, ini hadis sahih, disebutkan dalam kitab lomba sirah internasional yang dijuarai oleh dari peserta India, Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Puri. Disebutkan dalam kitab-kitab sirah klasik bahwa maharnya itu beberapa uqiyah emas dan 20 ekor onta. Oke, itu ketika berada di mana? Di kota Makkah Al-Mukarramah. Lalu yang Nabi katanya perutnya diikat batu, jubahnya compang-camping, itu kapan? Ini ceritanya kapan? Ketika baru pindah ke kota Madinah di tahun pertama masuk tahun kedua. Tahun pertama susah. Tahun kedua Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Tahun kedua terjadi perang Badar. Berapa hasil rampasan perang Badar? La taqillu an khamsina alfi dinarin zahabiyyin. Tidak kurang dari 50.000 keping uang dinar. Uang dinar itu 4,25 gram emas. Kalau kita ya sekitar 2 juta lebih kurang, mungkin 2 juta lebih, tapi karena kita udah kenal lama Mas Ipo, kita patok 2 juta sajalah. 1 keping 2 juta kali 50.000 keping, maka perolehan waktu itu uang saja 100 miliar. Tahun kedua, berapa jatah Nabi? Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumusahu. Jatah Nabi humus 20%. Jadi kalau 20%, 1/5, 20%-nya berapa? Dari 100 miliar, 20 miliar. Tapi ketika pulang datang anaknya, buah hatinya, anak tercinta Fatimah, Sayyidatun Nisa'i Ahlil Jannah. Ayah, banyak uang kan? Suamiku kan Ali miskin, ngambil upah menimba air di rumah orang Yahudi. Aku nimba air juga, tanganku kasar kapalan karena buat adonan tepung gandum. Tolong dong kasih uang dan beberapa tawanan jadi hamba sahaya di rumah. Kata Nabi, Fatimah, kalau mau tidur malam, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Artinya apa? Nabi punya uang banyak, kaya raya, tapi dia hidup bersahaja. Konklusi kesimpulan dari tadi, kapan dia susah? Kapan? Ada masanya susah, ada masanya dia punya duit banyak. Secara umum ceritanya Nabi itu kaya raya, tapi dia hidupnya bersahaja. Bagaimana ketika menjelang meninggalnya? Meninggalnya bulan Rabiul Awal. Mundur ke belakang Zulhijjah. Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Pada saat Zulhijjah, Nabi menyembelih onta 63 ekor.
Nyembelih sendiri 63 ekor. Lalu kemudian pisau diberikan ke Sayyidina Ali. Sayyidina Ali motong 37 ekor. 63 tambah 37 sama dengan 100 ekor onta. 100 ekor onta sendirian. Mudah-mudahan grup Mas Ipu dan kawan-kawan ada yang menyembelih 100 ekor sapi limosin di masa-masa yang akan datang. Amin. Amin, Ya amin, Rabbal Alamin. amin, 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 ya Allah. Mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jadi yang sunnah itu yang 100 ini. Ini kadang kalau udah sunnah juga. Cuma sunnah 100 mau dekat kurban ini. Nah, ini penting. Kenapa demikian? Karena Nabi itu dibayangkan miskin selamanya. Ini dia 3 bulan lagi mau meninggal nih. 3 bulan lagi mau meninggal. 100 ekor onta. Ketika dia meninggal dunia, adakah harta warisannya? Dia bagi-bagikan semua. Ma taraknahu shadaqah. Nahnu ma'asyurul anbiya la nurisu. Kami para anbiya, nabi-nabi tidak meninggalkan harta warisan. Wa ma taraknahu shadaqah. Yang kami tinggalkan itu sebagai sedekah untuk umat. Kesimpulannya, Nabi kaya raya, tapi dia hidup bersahaja. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Oke, Mas Gufron udah ready? Mas Gufron yang punya house brand, udah ready Mas Gufron? Kalau enggak, dia saja sekarang dari MM. MM ini komunitas muslimah milioner. Ini alhamdulillah ada ribuan mompreneur di bawah MM. Silakan, Bias. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah di komunitas kita ini rata-rata perempuan Ustadz. Jadi kita perlu tahu ya, apakah boleh wanita ketika berbisnis ya bersama dengan suaminya Ustadz, ini si istrinya menjadi pimpinan di dalam usahanya gitu. Jadi maaf mungkin misalnya suaminya jadi staffnya gitu Ustadz ya. Jadi hal seperti ini bagaimana Ustadz? Karena ini banyak terjadi sekarang ini Ustadz. Jadi si wanitanya ini berada di garis terdepan gitu dalam usaha gitu. Tapi mungkin ketika dikembalikan di rumah tangga ya berusaha memuliakan suami gitu. Ini bagaimana Ustadz terkait hal ini? Terima kasih banyak Ustadz. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu menjadi pemimpin bagi perempuan. Qawwamun yang meluruskan. Perempuan itu khuliqatil mar'atu min dhina, dari tulang rusuk yang bengkok. Bagaimana meluruskannya? In akhazta aqamtaha kasartaha. Yang meluruskannya itu adalah laki-laki dengan ilmunya, dengan pengetahuannya, supaya tidak terus bengkok. Kalau kau paksa dia harus lurus, keras, maka dia akan patah. Tapi kalau kau perturutkan, nanti kau jadi laki-laki yang bengkok. Bengkok akalmu, bengkok hatimu, bengkok matamu, bengkok perbuatanmu, bengkok amalmu. Nah, prinsip utamanya dalam Islam, laki-laki itu pemimpin. Adakah pernah perempuan menjadi pemimpin? Ketika meninggal Abu Bakar, digantikan oleh Umar bin Khattab. Diangkatlah wilayah Hisbah, polisi, Satpol PP, penjaga pasar kota Madinah. Yang nggak ngerti fikih muamalah, transaksi jual beli, syarat, rukun, wajib, jangan masuk karena nanti terjerumus pada riba. Siapa yang meriksa pasar itu? Yang meriksa pasar namanya Ummu Syifa. Ummu Syifa itu perempuan. Ummu Syifa, Ibu Syifa, perempuan, menjadi polisi, kepala polisi wilayah Hisbah pada masa Umar bin Khattab. Itu dalil perempuan boleh jadi pemimpin, tapi bukan menjadi big state, pemimpin jagat raya, Amirul Mukminin, khalifah, nggak boleh. Tapi menjadi pemimpin di wilayah terbatas, yang bisa di-impeachment, yang bisa diangkat dan digugurkan, karena ada perempuan yang ahli dalam satu bidang, diangkat dia karena keilmuannya, bisa. Mas, dalam urusan bisnis ini, bisnis kosmetik syar'i ini, bisnis madu ini, bisnis kuliner ini, aku yang paling ngerti. Maka aku jadi bosnya. Tapi di sini aja, pas dia pulang nanti kami jadi bos lagi. Pas di depan orang ini aku juga nggak semena-mena. Jangan jatuhkan marwah harga dirinya. Jangan perintah-perintah dia. Sini. Maka ada adab, ada sopan santun, ada tata krama. Kalau bisa menjaga perasaannya, kalau bisa menjaga semua demi kebaikan, lanjutkan. Tapi kalau tidak, ada sesuatu yang tidak bisa dibayar dengan uang. Oleh sebab itu,
Ini tidak terkait hanya pada profesionalisme kerja, tapi juga terkait pada etika, moral, akhlak, pintar menjaga perasaan orang lain, bagaimana mengendalikan emosi. Nampaknya di tempat kerja itu dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore atau jam 10 malam. Tapi sesungguhnya itu adalah ujian. Kalau bisa melewati itu, maka harus sering sharing, harus ada dialog, harus ada. Tapi secara umum hukumnya adalah boleh perempuan itu menjadi pemimpin. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Ustadz, ini ada tamu istimewa juga, Mbak Asma Nadia, seorang novelis ya, juga udah bikin film beberapa, punya usaha juga. Mbak Asma mau bertanya, silakan langsung Mbak Asma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, untuk kondisi sekarang terkait pandemi gitu ya, apa yang kira-kira hal-hal real yang mungkin bisa dilakukan ya secara bersama-sama gitu, sehingga secara bersama gitu kita bisa berperan gitu, karena kan banyak yang terdampak secara ekonomi gitu. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan oleh teman-teman secara bersama sehingga impact-nya menjadi lebih besar. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ibu Asma Nadia. Ada 2 program. Yang pertama program sifatnya sosial, non-profit. Yang kedua sifatnya bisnis, ada profitnya. Yang sifatnya sosial, non-profit, saya pribadi menggalang masjid-masjid dekat kita. Supaya masyarakat walaupun nggak sholat ke masjid, nggak aktif lagi, nggak bisa tabligh akbar, tapi keterikatan emosional dengan masjid jangan putus. Kami kumpulkan ini bantuan di masjid, sembako 20 kilo plus yang lain-lain, kita salurkan, kita jual paket 300.000 satu paket, kita bagi setiap tanggal 10, lingkungan masjid jamaah kita saja. Nah, jadi radius masjid kita sampai masjid tetangga, masjid lagi, selalu kita ajak. Nah, ini sifatnya program kemanusiaan. Dan nanti hari Senin kami membagi lagi wilayah di pinggiran kota tempat kami tinggal, kota Pekanbaru Riau. Ini sifatnya yang sosial. Karena kita tahu ada PHK dari mall, dari perusahaan yang tidak sanggup, ada yang dirumahkan, ada yang gaji setengah, ada yang nggak ada pendapatan sama sekali. Sosial. Yang kedua yang profit. Ada orang amat sangat perlu kerjaan, tapi ada juga orang yang punya banyak uang. Karena musim pandemi ini tidak semuanya orang kehilangan, justru ada orang yang usahanya malah lebih maju karena di musim ini misalnya bisa melalui online. Maka kita mempertemukan mereka. Ada orang yang sangat mampu sampai bingung uangnya mau dibuat kemana. Ada orang sangat tidak mampu, bingung mau apa dimakan nanti malam. Maka kita sebagai jembatan fasilitator. Maka bagi yang punya akun-akun Instagram, FB, grup-grup WhatsApp, maka kita pertemukan ini, kita bagi ide ini. Maka selalu saya kalau mengendorse apapun nama produknya, jamaah, Ustadz ini ada kerupuk, nomor handphonenya berapa, kontak personnya, ada nggak IG-nya, ada nggak kontak kemana. Jamaah dimanapun berada untuk memajukan ekonomi umat, tolong beli ini, hubungi kontak person ini. Maka saat itu kita sedang menghubungkan mereka. Kita sedang membantu. Saya yakin dan percaya di sini ada bisnismen-bisnismen muda yang punya jaringan yang luar biasa. Ada perempuan-perempuan Khadijah abad milenial yang punya jaringan yang punya luar biasa. Maka kita bantu ini usaha-usaha kecil ini melalui media sosial. Karena kalau mereka sendiri yang memasarkan rumah ke rumah kesulitan masa pandemi. Tapi kalau diiklankan, maka saudara kita di komunitas-komunitas artis, di sahabat-sahabat kuliner, di bisnismen-bisnismen, Mas Ipo Santosa pula punya grup-grup, maka ini membantu mereka amat sangat terbantu di musim pandemi ini. Jadi demikian saya kira Mbak Asma. Wallahu a'lam. Ya. Mas Ahmad, silakan bertanya dari komunitas QM. Langsung aja. Baik, Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, bagaimana Ustadz, saran Ustadz untuk pengusaha-pengusaha Muslim Indonesia agar bisa memiliki kecepatan bisnis yang kuantum dengan ikhtiar langitnya barangkali seperti itu Ustadz. Jazakallah khairan katsir.
Hubungan kita ini kan sesama bisnismen ini tidak sama seperti hubungan atasan dengan bawahan pada pegawai negeri sipil. Tapi lebih hubungannya hubungan trust. Kita kalau sudah percaya sama orang, kita akan cari orang itu saat ada kesempatan. Saya sendiri mengalami itu. Kalau sudah ada kesempatan berbagi, kita akan cari. Kita ingat nama dia. Oh ini, hubungan kita hubungan trust. Tapi begitu kita tidak percaya dengan orang, ada pun nomor handphonenya, kenal pun kita dengan dia, kita tidak akan kasih. Karena kita tidak mau masuk di lubang yang sama 2 kali. Tapi kita kenal lama dengan orang, kita tahu dia jujur, punya integritas, hilang pun nomornya, kita akan cari dia. Kalau dia permata, di dalam parit yang kotor pun akan kita cari. Tapi kalau dia pasir, di tangan kita pun akan kita buang. Maka pertama, integritas, kejujuran. Maka kalau kita sudah jujur, insya Allah baik sebagai bos, baik sebagai owner, maupun sebagai pekerja, kita jaga ini karena hubungan kita adalah hubungan trust. Yang kedua, jangan lupa bahwa ajaran Islam ini mengajarkan kita untuk bersemangat terus. Ada cita-cita tertinggi. Target kita tinggi. Target mau memberangkatkan tukang gali kubur ke umroh gratis. Mau memberangkatkan imam masjid supaya bisa ke Masjidil Haram. Supaya anak yatim jangan lagi ada yang nggak sekolah. Jadi niat itu mesti di awal. Kita pakai ya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, makan, minum, tak lebih daripada itu. Saya amat sangat kagum dengan sahabat-sahabat yang ketika dia mengurungkan niatnya untuk beli rumah baru, nggak perlu kita beli ini. Terus uang ini untuk apa? Kita belikan ini untuk rumah tahfiz Quran. Inilah niat yang diridhoi Allah, maka ini cara mengetuk. Jadi buah itu sebetulnya sudah ranum mau jatuh, tapi karena nggak kita ketuk, nggak kita jolok, dia nggak jatuh. Menjolok pintu langit, mengetuk pintu-pintu langit. Maka Allah bukakan, yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Makanya dari awal, tapi jangan sampai kita menipu Allah. Di awal katanya mau sekolah gratis, mau anak yatim, pakai miskin, sembako, begitu dapat lupa semua karena dunia. Makanya semua itu ditulis. Dulu pada saat ini saya berdoa kepada Allah, nanti mau ini, mau ini. Perlu catatan menulis. Menulislah. Karena yang indah-indah itu nanti akan menjadi lebih indah di masa akan datang. Segala penderitaan, keluh kesah itu menjadi cerita yang menarik untuk generasi masa akan datang. Tulis. Ini yang kedua. Yang ketiga, kita kan yakin bahwa rezeki itu punya Allah. Bukan punya kita. Itu beda kita makhluk yang bertuhan dengan yang tidak bertuhan. Yang tidak bertuhan itu, dia hidup karena dia, dapat rezeki karena dia, kalau nggak dapat dia stres, kalau dapat dia sombong. Sedangkan kita yang bertuhan, rezeki punya Allah, kita berusaha minta sama Allah. Kalau dapat kita bersyukur, kalau nggak dapat kita bersabar. Kita selalu husnuzon kepada Allah. Falyabudu rabb hadzal bait, kau banyak-banyak ibadah. Kalau kau banyak ibadah, Allah kasih 2. At'amahum min ju', kalau kau lapar Allah kenyangkan perutmu, wa amanahum min khauf, kalau kau takut dihilangkan Allah rasa takutmu. Kita kan hidupnya cuma 2. Physically lapar, mental takut. Takut bangkrut, takut rugi, takut miskin, takut gak makan, takut gak punya tempat tinggal, takut. Bagaimana cara mengusir ketakutan-ketakutan ini? Falyabudu rabb hadzal bait. Banyak beribadah. At'amahum min ju', kau lapar dikenyangkannya. Wa amanahum min khauf, kalau kau takut dihilangkannya rasa takut. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya, Ustadz. Ini ada Ustadz Amir Faisal, guru kita. So, sekarang udah on layarnya. Kita sapa dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Abdus Somad, Masya Allah. Ustadz Ipo, Allahu Akbar. Terima kasih semua, Allahu Akbar. Senang banget nih. Teduh banget mendengar ceramahnya tadi. Alhamdulillah, ya Allah, semoga Allah berkahi Ustaz. Semoga Ustaz selalu dijaga oleh Allah, Mas Ipo dijaga oleh Allah, membawa keberkahan bagi ribuan orang hari ini hadir. Masya Allah, mereka bahagia semua mendengarkan kajian ini. Ustaz Dr. Amir Faisal, hafizahullah. Allahu Akbar. Uhibbukum fillah, uhibbukum fillah, uhibbukum fillah. Masya Allah. Alhamdulillah, saya bersyukur Ustadz, betapa hati ini sangat rinduin ketemu antum, tapi ternyata
Allah mengantarkan saya ke Madinah dulu, baru ketemu antum. Di Masjid Nabawi, saya Masya Allah pertama kali memeluk antum, Ustaz. Ana bahagia banget. Ana bahagia banget, Ustaz. Semoga Allah berkahi. Semoga Allah mudahkan kita semua, insya Allah. Amin, amin. Allahu Akbar. Saya tadi mendengar dari Mas Ipo, dari Ustaz Abdul Somad, intinya adalah bahwa memang kita ini disuruh oleh Allah mengurus kekayaannya. Selalu dalam Al-Quran Allah menceritakan kekayaannya di alam semesta. Kekayaan Allah tidak akan pernah habis. Dan selalu Allah berjanji bahwa Allah akan menjamin rezekinya yang ikut Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi sebetulnya Allah sudah memberikan jaminan keimanan, jaminan rezeki, jaminan masa depan, jaminan seluruh dimensi kehidupan bagi hamba-hambanya yang jujur ikut Allah. Tidak hanya ini, Allah juga mengajarkan syariat sejalan dengan sumber ekonomi. Misalnya rukun Islam ada 5. Pertama, misalnya juga kalimat syahadat. Ya, ini ikrar kita untuk masuk Islam. Begitu masuk Islam, kita diajarin sholat. Dari sholat saja, ini sudah ada dimensi-dimensi ekonomi yang luar biasa. Misalnya, ada orang yang buka toko material untuk bangun masjid. Ada orang yang buka pabrik mukena. Ada orang yang buka pabrik sejadah. Ada orang yang buka, Masya Allah, dari sholat saja sudah. Peci, ya, kopiah, sandal, sabuk. Itu semua nih, baju koko, baju jubah. Semua ini dari sholat sudah sumber ekonomi. Tapi sayang, setiap kali saya beli sejadah yang buat bukan orang Islam. Setiap kali saya beli baju koko yang buat bukan orang Islam. Setiap kali saya mau bangun masjid, ternyata materialnya juga bukan orang Islam. Bahkan hari-hari ini kita mau berkorban. Ternyata yang menjadi pemborong sapi terbesar itu bukan orang Islam. Jadi ternyata ujung-ujungnya pemodal sapi-sapi korban, kambing-kambing korban itu ujungnya ternyata bukan orang Islam. Jadi orang Islam banyak hanya menjualkan. Jadi Allah menurunkan syariat ini sudah cukup dengan sumber ekonominya kalau kita mau benar-benar menjaga syariat ini dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, ya, dari haji. Dari haji itu juga, ya Allah, tiket. Kemudian sejadah haji, kemudian oleh-oleh haji, jilbab yang dipakai oleh jemaah. Ini semua juga merupakan sumber ekonomi semua. Tapi sayang juga, saya mau pergi ke Musdalifah, itu saya beli sehelai tikar, ternyata saya buat untuk menghampar tempat saya berbaring di Musdalifah, ternyata buatan made in China, bukan made in Muslim. Jadi bukan orang Islam. Kemudian juga ketika mau ngangkut air Zam-Zam, cerigannya bukan made in orang Islam. Itu berapa juta cerigan. Masya Allah. Di saat yang sama juga tiketnya, itu yang punya travel besar, ujungnya yang punya tiket-tiket besar itu, biangnya tiket itu juga non-Muslim juga. Ya Allah, benar-benar ini saatnya kita menjadikan rukun Islam ini saja, ini sudah cukup untuk menjadi sumber ekonomi umat Islam. Nah, ini saatnya tadi kalau dari Mas Ipo, dari Ustaz Abdul Somad sudah benar-benar sudah memberikan pemahaman yang jelas tentang bagaimana kita sebenarnya harus berdagang. Kenapa? Karena memang kekayaan Allah ini tidak cukup dikelola hanya kita sebagai pegawai. Kalau kita hanya sebagai pegawai, nanti yang menjadi bosnya itu non-Muslim lagi gitu. Yang dikelola kekayaan Allah. Allah sebetulnya tidak ingin kekayaan ini dipakai oleh orang-orang nggak beriman. Allah inginnya ya untuk hamba-hambanya. Nah, makanya ini sudah cukup menjadi modal, menjadi bekal bagi semua sahabat-sahabat semua ini luar biasa. Mudah-mudahan kita mendapatkan bekal hari ini. Mulai hari ini, ayo kita semua, saatnya para ulama kaya. Alhamdulillah Ustaz Somad sudah, insya Allah saya sudah melihat Ustaz Abdul Somad sudah mulai berdagang, sudah mulai, Masya Allah luar biasa. Insya Allah sudah ada Abdul Somad Store kayaknya sudah gitu. Masya Allah, Alhamdulillah.
Ini semuanya ini aura-aura Mas Ipo nih semuanya yang menyebarkan aura ini. Kita harus bangkit nih kayaknya semuanya insya Allah. Semoga Allah berkahi semua Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kita dapat materi bonus ya. Ini Ustadz ada 2 penanya terakhir. Pertama dari Pak Roni. Pak Roni ini pendiri TDA Ustadz, tangan di atas. Ini komunitasnya ada di seluruh Indonesia, besar sekali, bahkan salah satu terbesar di Indonesia, bahkan sampai di luar negeri juga ada. Silakan Pak Roni. Pak Roni Yuzirman, orang Sumatera Barat ini. Nanti terakhir oleh Mas Adrian. Masih belum on Mas yang. Oke, kalau enggak Mas Adrian Maulana boleh? Mas Adrian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Ustadz? Semoga sehat. Alhamdulillah ya, Mas Adrian. Alhamdulillah. Ustadz ini mau bertanya aja, mudah-mudahan ini insya Allah bisa juga mewakili semua saudara-saudara kita, pengusaha muslim. Bagaimana mengetahui apa yang kita usahakan, apa yang kita dagangkan, itu semuanya memberikan keberkahan buat hidup kita. Bukan justru sebaliknya, malah berupa ujian dalam kehidupan kita. Kira-kira tanda-tanda apa yang bisa kita lihat dalam aspek kehidupan kita, Ustadz? Tafadhol. Terima kasih Mas Adrian. Mohon izin Tuan Guru Dr. Amir Faisal Hafizahullah. Rezeki itu ada yang disebut dengan rezeki, ada yang disebut dengan istidraj. Kelihatannya bendanya sama-sama duit, tapi dia jadi rezeki kalau dia membawa kita kepada kebaikan. Dengan punya duit bisa bangun sekolah tahfiz gratis. Dengan punya duit bisa bantu fakir miskin duafa. Dengan punya duit bisa bangun masjid. Dengan punya duit bisa bantu anak muda buka usaha baru, komunitas-komunitas. Maka itu rezeki, barokah. Tapi kalau dengan punya duit, materinya sama duit, tapi justru melalaikan dari Allah, dia disebut dengan istidraj. Istidraj itu azab yang tertunda. Istidraj itu adalah nikmat casingnya, laknat isinya. Laknat berbaju nikmat. Dan barunya orang menyangka dia sedang dapat nikmat. Saya nggak pernah puasa, nggak pernah sedekah, nggak ngaji, nggak ke masjid, umur saya panjang, badan saya sehat, rezeki saya melimpah. Apa jawab Allah? Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami mainkan mereka dengan istidraj dan mereka nggak sadar. Wa umli lahum, aku ulur untuk mereka, aku ulur waktu, aku tunda azab. Inna kaidi matin, tipu dayaku amat sangat kuat. Yukhadi'un Allah, mereka menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, padahal Allah yang sedang mempermainkan tipu dayanya untuk mereka. Oleh sebab itu ketika sudah berhasil dalam usaha ini, hati-hati. Apakah dengan keberhasilan usaha ini kita makin dekat dengan Allah, makin cinta ulama, makin menolong agama Allah, atau juga semakin jauh? Kalau semakin jauh, hati-hati, jangan-jangan kita kena istidraj. Demikian Mas Adrian Maulan. Jazakallah khair Ustadz. Semoga Ustadz selalu dalam rahmat, dalam lindungan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Abi, Amir Faisal, Ipo dan juga seluruh sahabat-sahabat pengusaha dan semua yang hadir pada kesempatan kali ini, dan alhamdulillah ini bersyukur banget bisa dipertemukan dalam kajian yang benar-benar Masya Allah. Ya, semoga kita selalu diperkuat dalam ukhuwah dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin robbal alamin. Amin. Ya, ini ada beberapa komunitas, saya mungkin nggak bisa panggil semua, cukup saya sebut aja ya, dari Profit Protocol, dari Kaya Group, dari Family Fighter, dari KSJ, ya, dari BOS, dari Warung Abnormal, dari Pahala, gitu ya. Pak Roni, dari TDA, bagaimana? Sudah ready sekarang? Siap. Kalau nggak saya nih. Kalau nggak Pak Roni. Oke, siap. Silakan Pak Roni. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, saya banyak berinteraksi dengan teman-teman saudara-saudara kita yang bergelut di bidang bisnis skala UKM ya, usaha kecil menengah. Pada saat ini banyak di antara mereka yang terpuruk bisnisnya, ada yang omsetnya menurun, atau bahkan yang tidak bisa sama sekali bergerak gitu. Nah, apa yang kira-kira bisa Ustadz sarankan, solusi atau jalan keluar apa yang bisa kita juga sama-sama bantu terhadap saudara-saudara ini, supaya mereka termotivasi untuk bangkit, termotivasi untuk melakukan hal-hal yang
bisa untuk membantu perekonomian mereka, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Roni dari TDA, tangan di atas. Mengamalkan sunnah Nabi, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Yang pertama, bangkitkan mentalnya dulu. Karena kakinya melangkah, tangannya mengayun, matanya jadi tajam, telinganya jadi, itu semua karena mental di dalam. Maka bangkitkan dulu bahwa kita ini hanyalah seonggok daging busuk yang kemudian dimuliakan Allah dengan roh, lalu kemudian diberikan Allah amanah untuk mengelola dunia, dipinjamkan kehidupan untuk diuji. Maka kalau kau berhasil, kau menjadi penghuni surga. Kalau kau gagal, maka neraka jahanam tempat. Maka ketika dia sudah bangkit, ini rohnya sedang gentayangan, ini sedang pergi keluar, galau, bisikan setan, mau bunuh diri, mau nyemplung, segala macam. Maka kembalikan lagi dia ke tempatnya dengan tausiah Ustadz Dr. Amir Faisal, dengan tuan-tuan guru, AA Gibbs, semua, Ustadz Adi Hidayat, dan ustadz-ustadz lain. Setelah dia dibangkitkan, baru kita hadirkan para entrepreneur kita. Makanya ini kerja nggak bisa sendirian. Mesti ada pakar ekonominya, pegiatnya, pelakunya, Mas Roni, Mas Ipo, yang lain semua. Maka saya senang sekali ini hadir komunitas. Maka komunitas ini berkumpul, lalu kemudian di sana akan ada share, di sana akan ada berbagi. Itu yang diajarkan Nabi. Nabi mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi'. Nabi mempersaudarakan Salman Al-Farisi dengan sahabat. Nabi mempersaudarakan. Apa itu maknanya? Melingkan. Jadi link ini mesti dipertemukan lagi. Ikatan-ikatan simpul-simpul ini, mesti yang kering-kering ini mesti dibasahkan lagi kembali. Maka ketika itu terjadi, ada 3. Yang pertama, bangkitkan secara spiritual, rohnya, mentalnya. Yang kedua, hadirkan orang yang pakar di bidang itu, karena idza wusidal amru ila ghairi ahli fantaziris sa'ah, kalau diserahkan pada yang bukan ahlinya hanya akan buat kehancuran. Dan yang ketiga, bangkit dia dengan link-link simpul-simpul dihidupkan kembali, jaringan-jaringan ini, apalagi jaringan bisnis Nusantara ini. Saya tadi ada yang sampai karyawannya 300, bahkan ada yang 900, ada yang punya cabang seluruh Indonesia. Ini kait-mengkait. Maka apalagi sekarang media sudah mudah sekali melalui Instagram, Facebook, grup-grup WhatsApp dan lain sebagainya. Maka insya Allah usaha kita ini diridhai Allah SWT. Demikian Mas Ron. Ya, siap. Sebenarnya masih banyak yang mau bertanya Ustadz, cuma ini kita udah terkendala dengan waktu. Mungkin juga Ustadz ada kegiatan yang lain ya. Di sini juga hadir Mas Mono yang punya ayam bakar Mas Mono, puluhan cabang se-Indonesia. Mungkin sebagai penutup boleh doa Ustadz buat kami Ustadz, biar kami menjadi, kalau kita lihat sejarahnya Indonesia kan pendiri Muhammadiyah juga pengusaha, pendiri NU pengusaha, ya Wali Songo yang pertama juga pengusaha, bahkan ada organisasi yang setara dengan Budi Utomo yaitu Serikat Dagang Islam, kumpulan pengusaha. Nah sekarang kita malah kayak kehilangan arah, kehilangan jalan. Mohon doanya Ustadz, biar kami yang insya Allah kita ini menjadi entrepreneur penerus ya, yang insya Allah kuat dan soleh juga Ustadz. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh komunitas anak-anak muda, entrepreneur, pengusaha muda Indonesia ini ya Allah. Wa barik lahum fi arzaqihim, berikan berkah rezeki. Wa barik lahum fi umurihim, berikan berkah usia. Wa barik lahum fi kulli ma ataitahum, berikan berkah pada semua yang kau amanahkan pada mereka ya Allah. Allahumma ja'alhum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadikan kami orang-orang yang mendengarkan ucapan yang baik lalu mengiringinya dengan amal yang baik. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Jadikan kehidupan kami ini sebagai tambahan amal saleh. Wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Jadikan kematian kami berhenti dari segala silap salah dan dosa. Allahumma in kana rizquna fis sama'i fa anzilhu. Kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan kepada kami ya Allah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu.
Kalau rezeki kami masih tertanam di dalam tanah, keluarkan untuk kami ya Allah. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Kalau rezeki kami masih jauh, dekatkan kepada kami ya Allah. Wa in kana mu'siran fayassirhu. Kalau rezeki kami sulit, maka mudahkan untuk kami ya Allah. Ya muyassir kulla asir fa inna kulla asirin alayka yassir fa yassir lana umurana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hasana idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Berikan kami rezeki yang halal yang barakah supaya kami bisa berwakaf, berinfak, berzakat, bersedekah ya Allah. Allahumma a'inna di tengah kesibukan kami mencari rezeki, tolong hati kami ala zikrika supaya selalu berzikir mengingatmu, wa syukrika selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik selalu beribadah dengan ibadah yang baik ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana. Jangan palingkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum taqabbal ya karim. Terima kasih kepada Mas Ipo Santosa beserta seluruh sahabat-sahabat yang tak dapat saya sebutkan, Mas Adrian, semua yang hadir yang mengikuti program ini tak dapat saya sebut satu persatu. Tuan Guru, Fadilatul Doktor, maka Allah membalas jazakumullah khairul jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.